Ziyun dengan santai melemparkan mayat yang telah terbelah menjadi dua bagian, berdiri di depan Qin Yichen, menyeringai dan melirik istana kuno. Siapa lagi yang mau mencobanya? Hanya karena aku belum menikmatinya. Gerakan sengit seperti itu menarik banyak kekuatan untuk menarik napas dingin. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik dengan mentalitas yang sama tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka saat ini. Dan Qin Yichen melihat sekeliling istana kuno. Mata bintang tenang dan tenang. Bukan tangannya yang kejam. Tetapi ikan dan naga ini bercampur menjadi satu. Makam para dewa dan dewa yang tidak dapat diprediksi. Tidak sedikit. Tetapi itu akan membuat kamu merasa dibuli. Selain itu, patung batu ini rusak karena kerja keras mereka. Dan yang lain ingin mengambil yang sudah jadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apalagi jika generasi ikan di air bermasalah yang tidak menekan dan membunuh barusan. Akan ada generasi berikutnya. Ketika saatnya tiba. Dan gerbang batu yang mereka hancurkan dengan susah payah, akan direduksi menjadi kue. Dibagi oleh semua pihak. Qin Yichen tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jadi hanya dengan menyakiti dan menakuti orang-orang ini dia tidak akan berani merentangkan antek-antek serakah. Jika ada yang berpikir bahwa kamu lebih kuat dari patung batu dewa penjaga, kamu dapat berdiri dan mencoba. Tetapi saya pikir jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu tidak akan hanya berpikir untuk memancing di air yang bermasalah, bukan? Suara Qin Yichen tidak nyaring. Tetapi pidatonya penuh kekuatan yang mengejutkan banyak kekuatan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa siluet ini adalah pria kejam yang menggulingkan bangunan jahat dan menghancurkan patung batu. Melihat sepasang lampu pompa yang menghindar, Qin Yichen sedikit mengangguk puas, dan melihat jauh ke dalam gerbang batu. Ayo pergi, jangan ketinggalan. Setelah gerbang batu, jalan yang sepi dan dalam, Qin Yichen menjentikkan untuk menembak dengan jari. Kekuatan abadi terbang seolah-olah itu adalah nyala api. Namun, kekuatan abadi ini telah berlalu. Tetapi masih ada awan ungu yang sunyi dan sunyi melihatnya. Dan segera berkata, "Bos, biarkan saya mulai." "Aku masih datang." Qin Yichen menghentikan Ziyun dan tidak bisa membiarkan saudaranya melakukan yang terbaik setiap saat. Tetapi dia bersembunyi di belakang. Setelah Ziyun ragu-ragu, dia akhirnya menyerah. Tetapi dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Qin Yichen. Karena menurutnya, jika ada ancaman berbahaya bagi bos, itu hanya akan menjadi lebih buruk baginya jika dia menimpanya. Sekelompok 11 siluet perlahan berjalan ke gerbang batu, dan di istana kuno, darah dan mayat jatuh di tempatnya, mengerikan untuk dilihat. Pencegahan semacam ini membuat istana kuno sunyi untuk sementara waktu. Namun, melihat siluet yang melangkah ke gerbang batu, saya melihat mata beberapa pembangkit tenaga listrik, dan sekali lagi, ada rasa keserakahan. 8 pencapaian hebat lapisan surgawi, siapa yang tidak? Meskipun Purple Immortal itu ganas, itu hanya arogan. Itu benar-benar berhasil. Itu mungkin bukan lawan dari dewa. Bunuh beberapa orang bodoh yang tidak tahan emosi, dan perlakukan mereka sebagai kepribadian. Saya ingin melihat, mengapa mereka memonopoli gerbang batu. Siluet ini sangat ganas, dan kekuatan abadi yang secara bertahap mengungkapkannya sama megahnya dengan gunung. Tampaknya mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan patung batu tersebut. Salah satunya adalah seorang pria yang kuat. Melihat cahaya murid gerbang batu berkedip, menunjukkan penampilan ganas seseorang. Saya berbicara tentang beberapa. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Jika kita memasuki 3 gerbang batu secara terpisah, saya khawatir sulit mendapatkan keuntungan. Tetapi jika kita menargetkan 1, 2 lampu pompa lainnya menyala, dan tiba-tiba, berkumpul bersama, tinju dan hak untuk berbicara bisa menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, apakah kita harus memilih anak itu? Aku melihat 2 tempat lainnya, dan kekuatan mereka serupa. Apakah kamu membenci mereka? Pria kekar itu dingin dengan cibiran. Tidak ada balas dendam, dan kamu benar. Tapi kakak tidak mendengar apa yang Yulan katakan tadi? Bocah itu memperkenalkan surga abadi. Tapi dia bisa membuat Patriark Mingguangdai hormat dan hormat. Dan dia harus menonjol. Dengan harta di sekujur tubuhnya. Belum lagi. Hanya harta dari bangunan jahat yang cukup menggoda. Belum lagi menyinggung keluarga kupu-kupu Mingguang lebih baik daripada menyinggung kekuatan lain. Kan? 2 orang ragu-ragu sedikit. Pada akhirnya, ada keserakahan dalam lampu pompa. Dan dia menggigit giginya dan berkata, "Kalau begitu pilih anak itu. Pergi." Tiba-tiba, 3 pembangkit tenaga pencapaian besar 3 lapisan surgawi melambaikan tangan mereka dan membawa rekan mereka masing-masing ke gerbang batu tempat Qin Yichen dan yang lainnya masuk. Di jalan yang dalam, Qin Yichen berjalan di depan orang banyak, dan Ziyun mengikuti setengah langkah. Dan saat dia bergerak maju, Hong Lian melihat sekeliling untuk mencarinya. "Nak, hati-hati." Gerbang batu yang baru saja dibuka adalah pintu masuk yang ditinggalkan oleh klan macan tutul surgawi untuk keturunan, tetapi dirusak secara paksa. Untuk God Vestige ini, kalian semua adalah penyusup dan bahkan perampok. Dan God Vestige ini telah mengetahui bahwa seseorang telah masuk. Qin Yichen diam-diam. Dia tidak menyangkal bahwa ini menempati kesempatan yang awalnya milik klan macan tutul surgawi. Tetapi klan macan tutul surgawi telah dihancurkan.
dan harta ini tidak memiliki kepemilikan. Tentu saja, dia tidak ingin melawan musuh klan macan tutul surgawi. Karena setelah mendengar dari Hong Lian, hubungan antara klan macan tutul surgawi dan rasnya baik. Bahkan jika Anda memiliki warisan dan membagi pembangkit tenaga alam dewa dari klan macan tutul surgawi, apa misi Anda untuk mempercayai warisan tersebut? Selama tidak terlalu banyak, Qin Yichen dapat membantu untuk mencapainya. Tentu saja, ini hanya ide Qin Yichen. Tetapi untuk saat ini, kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Setelah beberapa saat, mata Qin Yichen tiba-tiba cerah. Hanya mendengarkan sudut jalan, ada ruang batu. Di ruang batu, kristal peri sudah penuh, dan tampaknya menumpuk. Beberapa di antaranya telah terlepas dan bertaburan di depan kaki Qin Yichen. Qin Yichen terkejut dan menemukan bahwa ruangan batu itu bukan hanya kristal peri, tetapi juga berbagai harta karun. Meskipun dia belum mencapai titik di mana dia bisa bernapas dengan cepat, itu lebih baik daripada sejumlah besar ruangan batu. Tanda seru. Tanda seru. Begitu banyak kristal peri, kok ada 10.000. Pada saat ini, Butterfly Chongsan juga memperhatikan harta karun di depan mereka, dan langsung mengungkapkan kegembiraannya. Qin Yichen cukup berhati-hati, menggunakan kekuatan abadi untuk berubah menjadi telapak tangan raksasa, meraih segenggam kristal peri, dan memastikan bahwa tidak ada pemicu oleh pihak berwenang untuk membuangnya. Mulutnya terangkat. Saat ini, Hong Lian juga merupakan wajah penggemar kekayaan. Bergumam, begitu banyak kristal peri, dan ini masih gerbang batu kita. Tampaknya orang yang meninggalkan Guts Vestige ini mungkin akan bergabung dengannya dalam pertempuran itu. Harta karun yang jatuh dari keluarga yang sama dikumpulkan di sini. Qin Yichen berpikir bahwa tebakan Hong Lian sangat mungkin terjadi. Tetapi pada saat ini, Xianjing memimpin dan mendapatkan bisnis. Elder, Anda baru saja memecahkan patung batu, dan Anda telah bekerja keras, dan sama-sama. Qin Yichen saat berbicara, tetapi melintas dari sisinya, membiarkan kupu-kupu yang cerah masuk ke ruang batu. Dengan senyum di wajah tua kupu-kupu Chongsan yang bersukacita dan gembira, ketika mereka mengumpulkan Xianjing, mereka melihat bahwa Ziyun menangis karena terkejut lagi. Bos, kemarilah. Ada ruang rahasia di sini. Qin Yichen mendengar ini. Ketika siluet itu melintas, itu sekitar setengah langkah di depan, dan Ziyun berdiri di depan sebuah ruang rahasia. Matanya berbinar dan wajahnya penuh kegembiraan.